Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelancaran beraktivitas dan tentu saja memberikan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Oleh karenanya, salah satu kewajiban kita mensyukurinya, wujud syukur tersebut dengan hadir bermajelis bersama Bumiku Ngaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, juga pada kita semua yang seperti sunnahnya insya Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kita semua untuk hadir kembali di hari bulan November 2025 ataupun juga bertepatan dengan hari ke-11 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah yang tidak terasa di beberapa bulan ke depan, kurang lebih sekitar 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Sambil menunggu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, menunggu ibadah Ramadan, alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut, salah satunya dengan kajian tafsir pada malam hari ini. Sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya melalui akun sosial media Bumi Menggaji bahwa pada malam hari ini, Ahad malam di pekan pertama bulan November ini, kita akan mengaji, berguru, menimba ilmu kepada salah satu guru kita, yakni Al-Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizahullah. Di mana pada malam hari ini seperti biasa kita akan mengkaji ilmu tafsir, yaitu kata tafsir As-Sa'di yang diambil dari kitab Taisirul Karimil Rahman fi Taisiri Kalamil Manan. Yang insya Allah em, kajian ini akan membahas ataupun juga mengikuti ataupun juga membahas tentang tafsir di juz amma, dan pada malam hari ini insya Allah kajian kita akan mengupas dari surat Al-A'la pada ayat ke-6 dan seterusnya. Insya Allah bagi jamaah yang mempunyai kitab ini karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bagi yang memiliki buku Taisiril Karim eh, Birrahman fi Tafsiri Kalamil Manan, bisa dibuka di halaman 513. Sambil menunggu kehadiran usaha zona Naizar Saad Jabal Hafizullah Ta'ala, kami ingin informasikan kembali kepada jemaah yang sudah hadir untuk kajian esok hari. Insya Allah kita akan mengikuti kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala, di mana beliau pada hari Senin pekan lalu mendapati uzur sehingga tidak dapat terselenggara kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah untuk hari Senin besok kita akan menimba ilmu dari beliau tentang kajian sirah Nabi SAW yang diambil dari kitab Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Dan untuk kajian hari besok insya Allah judulnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Perang Tabuk dan Haji Wada. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan kajian-kajian sunnah yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji, jamaah dapat menyimak dari akun sosial media Bumi Mengaji.
yakni boleh di Instagram, di X, kemudian juga di Facebook, dan lain sebagainya. Bagi jemaah yang belum bergabung ke dalam grup WA Bumiku Mengaji, kami insya Allah sudah menyediakan dua grup untuk bergabung, ya ini grup Ikhwan dan grup Akhwat. Untuk link ataupun juga tautannya akan insya Allah oleh panitia akan sampaikan nanti melalui kolom chat di Zoom meeting ini. Selanjutnya, jemaah sekalian, rahimani warahmatullah, untuk kajian malam hari ini, Ustazuna Nizar belum hadir, oleh karenanya kami mohon kesabaran kepada jemaah sekalian untuk menunggu kehadiran Ustazuna Nizar Sa'jabal Hafizahullah Ta'ala. Untuk sementara kami itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sementara insya Allah nanti akan kami lanjut kembali pada saat Ustazuna Nizar hadir bersama kita. Demikian, Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah Ustazuna Nizar Jabal Hafizullah Ta'ala sudah hadir bersama kita. Dan Alhamdulillah untuk kita yang hadir ada sekitar 37 jamaah pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Tapi Ustaz, Alhamdulillah kami sudah hadir. Di sini ada sekitar 37 jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sambil menunggu kehadiran jamaah-jamaah yang lain, tak ada salahnya kita akan mulai saja kajiannya untuk mengefektifkan waktu yang tersedia. Dan sebagaimana telah dijelaskan, diinformasikan di sosial media bahwa pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir surat Al-A'la, ya, ayat ke-6 dan seterusnya, begitu saja. Baik, untuk selanjutnya kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zonan Nidar untuk mengawali kajian pada malam ini. Tafadhol ya Ustaz, Barakallahu Fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali pada kajian kita pada bahasan tafsir Al-Quran di Qisarus Suwar, yaitu surat-surat pendek. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita keberkahan ilmu, keberkahan Al-Quran, dan memberikan manfaatnya pada kita semuanya, melahirkan iman, melahirkan amal saleh buat kita semuanya. Kita sampai pada surat Al-A'la di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau bicara di pertengahan lupa saya. Kalau pertengahan tidak disunnahkan untuk apa namanya membaca basmalah ya. Di ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ayat yang ke-6 ini Allah berfirman, Sanuqri'uka fala tansa. Terjemahan bakunya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Sanuqri'uka, kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan kata ganti kami karena memang litta'zim, untuk pengagungan. Karena memang Allah adalah zat yang maha agung, sehingga digunakanlah kata ganti kami untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sanuqri'uka, akan membacakan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran, tentu melalui Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Ar-ruh al-amin
yang dipercaya turun atas perintah Allah lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fala tansa, kamu tidak akan lupa. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di tafsirnya, sanahfadhu ma awhayna ilaika minal kitab. Kami, yaitu Allah, akan menjaga apa yang telah kami wahyukan kepadamu yang berupa Al-Quran ini. Wa nu'ihi qalbak. Dan kami akan memberikan pemahaman Al-Quran ini di hatimu. Fala tansa minhu syai'a. Dan kamu tidak akan melupakan sedikit pun. Artinya, hadhihi bisyarah kabirah. Berarti ini adalah kabar gembira yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, Rasulnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan kepada beliau ilmu yang tidak akan lupa. Ini penjelasan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, setiap ayat Al-Quran yang dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap makna dari ayat-ayat itu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril itu tidak akan dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kapanpun ayat itu disampaikan, maka itu tidak akan lupa dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini beliau mengatakan, Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, Allah akan menjaga setiap ayat yang Allah wahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula Allah akan memberikan pemahaman kepada Rasulullah SAW pada setiap ayatnya. Memberikan pemahaman, mengajarkan ilmu dari situ kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak akan lupa. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu memang wahyu dari Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun di sana dan tidak ada penambahan sedikit pun di sana. Karena memang Rasulullah SAW diberikan karunia mu'jizat oleh Allah yang berupa tidak akan lupa. Dan inilah Al-Quran, mu'jizat Rasulullah SAW yang paling besar. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi ini memberikan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin ditolak oleh orang yang memiliki iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Bahwa Al-Quran adalah satu yang benar. Kemudian isi dan kandungannya juga benar. Semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita. Makanya awal ayat Quran setelah Al-Fatihah, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan. Apa-apanya. Pertama dari sisi dari sisi sumber, akurasinya. Bahwa ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Ar-Ruh Al-Amin.
Kemudian dari sisi isinya, substansinya. Isinya juga tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW diberikan karunia untuk selalu ingat dan tidak ada keraguan. Makanya ini semua ini akhirnya menjadi petunjuk bagi umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quran ini. Akhirnya Quran jadi petunjuk. Ada mereka yang tidak ada keimanan, pasti akan meragukan Al-Quran ini. Wal'iyadzubillah, menunjukkan bahwa dia bukan sekedar orang beriman. Memang dia orang yang bukan orang Islam lagi. Karena dia meragukan. Jadi pelajaran lagi adalah bahwa Rasulullah SAW memang ummi, tidak baca dan tidak menulis. Tetapi beliau memiliki ingatan yang luar biasa yang Allah jaga. Ya, agar Al-Quran ini tidak akan terlupakan, tertinggal, tidak diingat, sama sekali tidak ada itu pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, pada ayat yang ketujuh, Allah berfirman, Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilupakan. Mimmaktadat hikmatuhu an yunsiyaka hu limaslahatin balighan. Kecuali hikmah Allah yang berkehendak untuk melupakan itu dari dirimu. Loh, kenapa? Karena ada kemaslahatan yang begitu besar. Jadi ada ayat-ayat yang memang dihapus oleh Allah. Yang disebut dengan kaidah an-naskhu. Ya, ada ayat yang dihapus. Dilupakan sudah. Ada yang ayatnya ada tapi hukumnya yang dihapus oleh Allah. Allah berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kita menghapus satu ayat, tetapi kita pasti akan mendatangkan yang lebih baik dari itu. Jadi ini kehendak Allah. Tapi kita tidak boleh, ini jangan-jangan yang dilupakan. Wah, itu kan prasangka tuduhan yang berbahaya. Makanya setiap bid'ah itu menyesatkan. Karena seolah-olah orang yang berbuat bid'ah itu mengatakan bahwa ini seharusnya ada tuntunannya, tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wah, ini kan tuduhan. Sebagaimana ungkapan Imam Malik Ibnu Anas, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang melakukan satu bid'ah lalu dia memandangnya itu baik, maka dia telah mengklaim, menuduh bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat dalam masalah ini. Ini berbahaya. Jadi apa yang dilupakan yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik itu ada satu tujuan. Sehingga yang perlu kita bahas adalah apa? Ini ayat-ayat yang ada di depan mata kita, itu yang kita pelajari. Kalau memang ada an-naskhu wal mansukh, ada yang kaidah penghapusan, berarti ada yang menghapus, ada yang dihapus, tentu kita kembali kepada penjelasan Rasulullah SAW sendiri, penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in, para ulama tafsir yang sudah disajikan cukup gamblang di kitab-kitab tafsirnya. Kemudian kelanjutannya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadah. Termasuk di dalamnya adalah Allah mengetahui
segala sesuatu yang bermaslahat buat hambanya. Falidzalika yashra'u ma arad. Oleh karena itu, Allah menetapkan syariat sesuai dengan kehendaknya. Wa yahkumu bima yurid. Allah menetapkan hukum sesuai dengan keinginannya. Jadi ayat ini menetapkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki sifat al-ilm. Allah memiliki sifat mengetahui. Allah mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Wa ma tasqutu min warakatin, tidaklah ada daun yang jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis. Tidak ada biji-bijian yang ada di bumi ini, baik itu basah maupun kering. Semuanya, apapun. Tapi semua itu sudah dicatat sama Allah. Berarti Allah tahu semuanya. Allah tahu apa yang kita perbuat secara sembunyi-sembunyi, ataupun kita perbuat secara terang-terangan. In tubdu khairan au tukhfuhu. Jika kalian melakukan kebaikan secara terang-terangan, atau kalian melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya Allah mengetahui. Subhanallah ya. Jadi apapun yang kita perbuat, kita melakukannya sendiri tanpa ada orang sekalipun. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Kita melakukan di depan orang banyak, Allah tahu, Allah melihat. Apa isi hati kita ketika melakukan itu. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Apakah yang kita perbuat itu kebaikan atau keburukan, kejujuran atau kepalsuan, kebohongan. Allah tahu semuanya. Termasuk pula bukan hanya sekedar Allah mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sendiri ataupun depan orang, tapi juga Allah tahu apa yang baik buat kita. Sehingga Allah akan menentukan itu. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Atas dasar itu Allah menetapkan hukum. Hukum-hukum syar'i ini ditetapkan oleh Allah. Oh ini wajib, oh ini sunnah, oh yang ini haram, oh ini yang ini makruh, oh ini boleh, ini dilarang, ini dibolehkan, ini diperintahkan, ini dilarang. Semua itu ditetapkan oleh Allah karena memang Allah tahu mana yang bermaslahat, mana yang baik, dan mana yang buruk bagi kita semua. Allah tahu itu semua. Subhanallah, Allah tahu. Makanya ketetapan-ketetapan hukum ini semuanya berdasarkan pengetahuan Allah yang sangat luas. Sangat luas pengetahuan Allah. Tahu apapun. Begitu pula Allah menentukan takdirnya buat kita. Bukan ya sekedar hukum syar'i, tapi ketentuan takdirnya. Oh si fulan ditakdirkan seperti ini dan seperti itu. Oh si B ditakdirkan seperti ini dan seperti itu. Oh si C ditakdirkan seperti ini dan seperti itu. Ketentuan Allah dan takdir Allah ini semua adalah didasarkan atas ilmu Allah. Bahwa Allah tahu bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik buat Anda, baik buat saya, baik buat kita semuanya. Walaupun terkadang kita yang memandangnya itu kok begini ya, kita yang memandang itu buruk ya. Itu kan pandangan kita. Kenapa kok kita memandang buruk? Karena hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Yang datang itu nggak sesuai dengan kita. Sehingga kita menganggap itu buruk. Yang datang tidak seperti yang kita cintai. Tapi yang datang justru yang tidak kita sukai. Sehingga kita menganggap itu buruk.
menurut kita. Padahal di mata Allah itu semuanya baik. Allah tahu bahwa ini baik buat saya. Jadi iman dengan takdir baik buruk itu kan pandangan kita seperti yang saya jelaskan barusan. Tapi di sisi Allah, Allah tahu bahwa ya syara' ma'arad wa yahkum bima yurid. Allah menetapkan syariat halal haramnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bahwa ini baik buat kita. Yahkum, Allah menetapkan hukumnya yaitu hukum kauni, takdirnya buat kita semuanya. Itu juga kehendak Allah dan apa yang Allah kehendaki itu baik. Allah tahu semua ini baik buat kita kok. Karena apa? Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna kebaikannya, kemuliaannya, keagungannya. Allah melakukan perbuatan yang semuanya sempurna kebaikan, keagungan, kemuliaan. Nah, dari sini muncullah sikap perilaku atas dasar iman ini, muncul sebuah sikap perilaku. Dan juga muncul sebuah keyakinan pada hati kita, muncul satu apa namanya sikap yang berkaitan dengan mental psikologis kita. Apa itu? Satu, yakin bahwa hukum syar'i ini baik buat kita. Yakin bahwa takdir itu baik buat kita. Kemudian yakin Allah tahu apapun yang kita perbuat. Termasuk hukum tadi itu. Ya, yakin ini semuanya. Sehingga yang ketiga munculnya sikap muraqabah. Bahwa yakin bahwa diri saya ini diawasi oleh Allah. Yang ketiga kita diawasi sama Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang berbuat seukuran dzarrah, sekecil apapun, jika itu kebaikan Allah melihat, jika itu keburukan Allah lihat, Allah tahu, Allah mendengar, dan semuanya dicatat. Sehingga muncul yang keempat apa? Hati-hati kita dalam berbuat, hati-hati dalam berbicara, semuanya itu dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berbicara dengan satu kalimat sekalipun, melainkan di situ ada yang mencatat baik dan buruknya. Jadi hati-hatilah dalam bersikap, hati-hatilah dalam berbicara. Semua ada yang mencatat. Yang ke berapa? Keempat ya. Jadi apa? Melahirkan apapun hukum syar'i yang Allah tetapkan, kita harus melakukannya dengan lapang dada, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kemudahan, ya, tanpa ada beban. Kenapa? Karena semua itu baik dan untuk kebaikan kita. Yang kelima, apapun takdir yang Allah tentukan, walaupun itu terasa tidak nyaman, nggak enak, berat di mata kita, yakinlah bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang Allah tentukan sama kita. Disinilah Allah berfirman di hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya kalau kita harus berprasangka baik sama Allah. Kita ditakdirkan ini, walaupun bagi kita buruk, nggak nyaman, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, kita harus merubah bisikan-bisikan itu dan mengatakan, ini pasti baik buat saya. Ini pasti baik. Ketentuan Allah ini baik buat saya. Ketika sudah datang, ketika takdir itu sudah turun, sudah menimpa kita, berarti kan kita tahu, disitulah anggapan itu harus, keyakinan itu harus kita tanamkan. Sehingga disinilah hidup itu akan nyaman, dan kita jaga sikap dan perilaku untuk selalu baik dan istiqamah. Jadi inilah iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang melahirkan ibadah dan melahirkan perilaku. Semuanya menjadi sebuah rangkaian iman, ibadah, akhlak
inilah kemuliaan seseorang. Kemudian yang ke-8, ayat yang ke-8. Allah berfirman, wa nuyassiruka lil yusra. Nah, wa nuyassiruka lil yusra. Terjemahan bakunya, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjemahnya begitu. Wa nuyassiruka, kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kemudahan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil yusra, menuju kemudahan-kemudahan. Maksudnya apa? Imam Sa'di mengatakan rahimahullah, hadihi aidan bisyara kabira. Ini juga adalah kabar gembira yang sangat besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat. Apa kabar gembiranya? Annallaha yuyassiru Rasulahu SAW lil yusra fi jami'i umurihi wa yaj'al syar'ahu wa dinahu yusran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan berbagai macam kemudahan. Dalam hal apa? Dalam semua urusan. Baik berkaitan dengan syariat, agama, Allah jadikan semuanya itu mudah. Ini penjelasan Imam Sa'di. Artinya apa? Bahwa Allah telah menjadikan kepada kita syariatnya ini mudah. Ya. Dan agama ini mudah. Semuanya mudah. Ya. Syariat ini mudah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah tidak akan menetapkan syariat di luar dari kemampuan kita. Tidak. Semua syariat itu pasti berada di bawah kemampuan kita semuanya. Semua ketentuan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, semuanya sesuai dengan kemampuan kita semuanya dan mudah untuk kita lakukan. Semua. Allah tetapkan kita untuk bertauhid, tidak berbuat syirik. Itu kemampuan kita. Dan itulah fitrah manusia yang Allah ciptakan dengan itu. Kemudian Allah syariatkan kita untuk bersuci. Nah itu dengan mudah untuk bisa kita lakukan. Tapi Ustadz, kadang di negara tertentu atau di sini suhunya dingin banget. Kalau di sini kan nggak ada yang sampai minus, jangankan minus 10 aja di sini nggak ada. Gitu kan. Yang ada paling sampai 12 lah. Ada di Dieng itu, di atas Dieng itu 12. Mungkin musim tertentu bisa 10. Di bawah 10 kan tidak ada. Kalau di luar sana minus bisa jadi. Lantas bagaimana wudhunya? Alhamdulillah kalau kita bicara era sekarang. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan sama kita. Apa itu? Adanya air panas. Iya kan? Subhanallah berikan kemudahan. Adanya air panas. Tapi kalau ada daerah-daerah tertentu yang nggak ada air panasnya, tetap dia berada di air dingin itu. Maka hukumnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Anda berwudu, mandi besar, dengan menggunakan air yang sangat dingin itu, tapi badan Anda masih mampu untuk menerima. Air yang panas itu masih mampu Anda untuk menerimanya. Berarti kan nggak ada kesulitan, walaupun dingin, berarti kan tidak ada kesulitan. Tapi kalau badan kita tidak mampu menerimanya, bahkan melahir karena badan nggak mampu, malah melahirkan dampak buruk. Jadi sakit saya kena ini. Agama ini mudah. Allah akan ganti dengan namanya tayamum. Penuh kemudahan syariat Islam. Salat, Allah syariatkan 5 waktu. Mudah, penuh dengan kemudahan. Tata caranya penuh dengan kemudahan.
Ya, sebentar tidak butuh waktu yang lama, tidak penuh dengan kemudahan. Waktunya harus, iya, waktunya harus tepat. Kalau saya nggak bisa di awal waktu, gimana? Kenapa tidak bisanya? Nah, kan harus tahu alasannya dulu, nggak bisa semaunya sendiri. Islam ini mudah, nanti aja saya sholat. Nggak boleh, itu kan semau sendiri. Ya, kita harus tahu alasannya dulu, seperti masalah wudhu. Kenapa Anda nggak bisa? Oh, saya dalam kondisi perjalanan, safar. Ah, iya boleh. Nggak tepat waktu, nggak apa-apa. Karena Anda dalam perjalanan, safar. Saya lagi sakit, berbaring di rumah sakit. Nah, boleh Anda. Kondisi tertentu Anda akhirkan. Kondisi tertentu diawalkan, dijamak, dijadikan satu, boleh. Karena Anda dalam kondisi ini. Tapi kalau dalam kondisi nyaman, enak, cuman ada kesibukan pekerjaan, lagi ada yang tanggung nih, lagi banyak kerjaan. Jadi sholatnya nanti dulu, kan boleh. Islam ini gampang. Kamu aja yang terlalu saklek ini. Ya, Andanya yang ngeremehkan namanya. Anda meremehkan. Anda melakukan itu sesuai dengan hawa nafsu Anda sendiri. Meremehkan. Anda menomorduakan sholat dan mengedepankan kepentingan dunia Anda. Ya, ini penyakit namanya. Ya, jadi mudah, tapi jangan diremehin. Mudah, jangan dianggap mudah. Jangan dimudah-mudahin, ngeremehin. Jangan. Kemudahan iya, tapi aturan ditentukan. Oke, tapi sholat berdiri, saya nggak mampu berdiri. Benar, nggak mampu. Emang kalau Anda berdiri gimana? Saya nggak bisa berdiri. Saya sakit, saya duduk. Ya udah, sholat duduk. Saya sih berdiri bisa, tapi kalau sujud nggak mampu saya. Kan kaki saya nggak bisa ditekuk lutut saya. Ya sudah, kamu sholat berdiri. Nanti giliran ruku baru duduk. Sujud ya duduk aja. Selesai ruku, sujud, mau berdiri, berdiri lagi. Oh ruku ya duduk lagi karena memang kaki Anda nggak bisa ditekuk. Nah, Islam ini indah. Nggak bisa semua, ya sholat aja duduk. Nggak bisa duduk, ya terserah Anda mau bisanya apa. Kaki sambil selonjoran, boleh. Nggak bisa saya duduk, saya tiduran, boleh tiduran. Nggak bisa, ya disolati. Nanti disolatin kamu kalau nggak bisa. Begitulah. Zakat, semua kena sholat. Oh enggak, zakat itu ada kriterianya. Kapan? Apa semua jenis harta dizakati? Enggak. Harta tertentu. Jumlahnya berapapun yang harus dizakati? Oh enggak. Ada jumlah tertentu. Oh, oh ada jumlah tertentu? Iya. Berarti keluarinnya walaupun jumlahnya sudah sampai waktunya kapanpun? Oh enggak. Setahun sekali. Oke. Keluarinnya berapa banyak? Enggak. Cuma 2,5%. Sedikit. Baginya ke siapa? Ya orang yang butuh. Nah, kan aturannya dibuat indah. Oh, saya nggak sampai harta saya di situ. Sedekah yang banyak. Semua. Oh, saya sudah keluarin zakat. Sedekah juga, Mas. Untuk kebaikan kita, Ibu. Begitu seterusnya aturan Islam dibuat untuk kemudahan kita. Takdir juga gitu. Allah tentukan takdir kita begini, begini. Ini juga mudah bagi kita semua. Baik. Subhanallah. Sehingga hidup ini penuh dengan keindahan. Ya, dan penuh dengan kemuliaan kehidupan ini. Subhanallah. Hanya orang umat Islam yang beriman selalu berada kebaikan. Sehingga apa? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Jadi ingatlah akan bisyara'illah wa ayati. Makanya ingatlah dengan syariat Allah dan ayatnya. Pelajari, ingatlah artinya pelajari syariat Allah ini. Pelajari Quran, pelajari hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama kita. Pelajari keimanan agar kita menyikapi takdir musibah dengan sikap yang mulia pula. Karena yang Allah tentukan itu mulia. Inna fa'ati dzikra. Ketika
peringatan ilmu ini manfaat. Artinya apa? Madamati dzikra maqbula, selama teguran ilmu ini diterima, nasihat ini didengar, sawa'an hasalam dzikra jamil maksud au ba'da. Baik semua yang ada di ilmu ini bisa kita ambil atau sebagian saja. Jadi artinya Allah memberikan wahyu ini kepada kita. Untuk apa? Pelajari. Ketika kita mempelajari, kita akan mendapatkan faedahnya. Baik faedahnya itu keseluruhan, utuh, atau kita mendapatkan faedah sekian persen. Alhamdulillah kita dapat faedah. Pelajari, pelajari itu. Ada penjelasan tambahan menarik dari Imam Sa'di. Makna dari ayat ini, in lam tanfa' dzikra, jika peringatan, nasihat, ilmu ini nggak manfaat, bi ankana tadhkiru yazidu fi syarr. Jadi ketika orang mendengar nasihat, belajar ilmu, kok malah tetap aja berbuat maksiat, tetap berbuat syirik, berbuat bid'ah, au yanqus minal khair, atau ya berkurang malah kebaikan dia. Lam takuni dzikra ma'muran dia. Berarti ya udah nggak usah diajarin dia. Balman ya anha, bahkan dilarang kamu. Jadi peringatan, nasihat, ilmu ini tentu disampaikan kepada manusia. Tetapi manusia yang menerimanya ada dua. Ada manusia yang mengambil manfaat dari ilmu ini, ada manusia yang tidak mengambil manfaat dari ilmu ini. Maksud beliau begini, Al-Quran, wahyu, sunnah, penjelasan para ulama, ini ilmu. Pelajari, ajarkan kepada orang lain, nasihati orang, bikin majelis-majelis taklim seperti ini. Kalau memang itu manfaat buat dia, di mana iman dia bertambah, dia akan meninggalkan syiriknya, dia meninggalkan bedaannya, dia meninggalkan maksiatnya, dia manfaat, laksanakan. Walaupun dia nggak langsung sekarang, tapi dia mengambil dulu manfaat sekian persen. Nanti berikutnya sekian, berikutnya sekian. Dikit, sedikit jadi bukit. Nah nggak apa-apa, terus sampaikan, terus sampaikan. Nanti lama-kelamaan kan jadi bukit. Tapi kalau kita menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, kita nasihati si fulan, kita belajar, kita ngambil manfaat, lalu kita sampaikan kepada orang lain, ternyata nasihat kita malah jadi blunder, malah dia jadi ngelawan, malah dia tambah maksiat, malah bentak-bentak, malah mencaci maki, malah mendiskreditkan, malah merendahkan, malah membuli, malah menghina, malah dia meninggalkan kebaikan. Jangan ditegur dia. Kenapa? Dampak buruknya lebih berat. Jadi ini berkaitan dengan nasihat. Ketika kita belajar, manfaat buat kita ngambil pelajaran dari situ. Semua atau sebagian, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Ketika orang yang kita ajari itu kita tahu, oh ini bisa manfaat ini kalau kita ajarkan ke dia. Sampaikan. Walaupun manfaat yang dia terima bakal sedikit. Nggak apa-apa. Manfaat, sampaikan terus sedikit. Tapi kalau kita lihat, ini tak sampaikan, oh ini malah tambah bahaya nih. Nanti dia malah ngelawan. Nanti dia malah tambah buruk. Nanti dia tambah begini. Jangan. Kenapa? Menghindar keburukan. Nah inilah indahnya Islam. Nah ini menunjukkan bahwa Islam ini menginginkan kebaikan buat individu dan buat orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini mencegah keburukan. Dan semua ini dalam konteks apa? Ilmu. Apa ilmu ini? Memahami. Apa itu yang difahami? Al-Quran, wahyu, yaitu Quran, dan petunjuk Rasulullah SAW, dengan para petunjuk dari para sahabat, para ulama kita semua. Ini kebaikannya. Mempelajari ini kebaikannya. Lalu setelah itu kita sampaikan untuk mengharap kebaikan pula dari Allah, dan kita berharap orang ini pula mendapatkan manfaat. Jika kita nilai, wah ini bisa menghasilkan keburukan, oh jangan. Karena Islam tidak menginginkan keburukan.
Islam menginginkan kebaikan. Terus bagaimana dok? Tinggal senjata yang terakhir yaitu doakan. Semoga Allah bisa memberikan hidayah sama dia. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti berikutnya sampai pada ayat yang ke 10. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan Baik, pertanyaannya. baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Nizar yang telah menyampaikan tafsir surat Al-A'la ayat 6 sampai dengan 10 pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi dua, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung, secara interaktif bersama Ustaz Naniza dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Ya, insya Allah oleh panitia nanti akan dibantu untuk open mic-nya. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Boleh disampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan secara langsung, secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu pada aplikasi Zoom meeting ini. Silakan jemaah. Baik, saya cek dulu di chat box yang tanya. em, tidak, belum ada yang bertanya ini. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, rupanya tidak ada yang bertanya. Barangkali dari jamaah di Amerika dan Kanada, dari Umu Amr. Baik, di sini ada Umu Siti Linda di Amerika. Kami persilakan Umu Siti Linda untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz Amin. Allahumma amin. diberikan kesehatan dan semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Ya, silakan. Apaan Pak Ustadz bertanya di luar tema boleh? Boleh kalau saya bisa jawab ya. Nah, Pak Ustadz, um, ada apa ini berkaitan dengan keluarga ya Pak Ustadz. Ya. Um, Suami dari keponakan anak Hmm. um, apa nih ya Pak Ustadz, anak sebetulnya tidak mau mengungkap aib orang lain, tapi ini Singkat aja boleh nggak apa-apa. ya Singkat Pak aja Ustadz, secara umum aja. Nah, ya beliau itu berselingkuh gitu ya Pak Ustadz. Bagaimana cara menasihatinya ya Pak Ustadz, karena keponakan anak ini kebetulan disable gitu ya Pak Ustadz. hmm. Alias tidak bisa mendengar gitu. Jadi kalau suaminya macam-macam, dia ini apa susah gitu ya Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya ini Pak Ustadz, karena Ya, tidak terima bisa kasih ya, Bu. dinasihati, sudah dinasihati, sudah dinasihati oleh mertuanya dan sebagainya, tapi nggak sampai sekarang gitu-gitu ya Pak Ustadz kelakuannya. Begitu ya Pak Ustadz, bagaimana mengatasi hal ini ya Pak Ustadz? Jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan eh, jalan keluarnya pada keluarga dari ponakan Anda ini. Ya, tentu jawaban ini bisa panjang ya, tapi saya mencoba untuk menyebutkan poin-poinnya saja. Intinya, kaedah di dalam syariat Islam itu mengatakan
Allah berfirman, idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Ya. Idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Apa artinya? Di surat Al-Mu'minun ayat 96. Ya. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Ya. Kenapa? Karena Allah pun mengatakan di surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Baik dan buruk itu nggak akan sama. Ya. Terus kenapa? Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Jika antara A sama B ada permusuhan, cekcok, ada yang cekcok ya, ka'annahu waliyun hamim. Nanti dia akan jadi teman yang baik. Nah, ini yang kita ini saya suka saya suka sampaikan di kajian-kajian parenting di Jakarta. Jangan kita ini sen kanan terus belok kiri gitu. Maksudnya gini, inilah kaidah Islam. Ya. Jadi si A berbuat jahat, buruk. Ini udah buruk nih, ini bukan kita bela, sama sekali tidak. Ini sudah jelas-jelas keburukan. Lalu ketika ada keburukan, apakah kita akan membalas dia dengan sikap-sikap yang buruk pula? Ya, yang terjadi berantem. Makanya, oh ini buruk, balaslah dengan kebaikan. Nah, yang jadi begini akhirnya, Bu. Bukan begini, tapi jadinya begini. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, dia kan buruk, Ibu katakan tadi sudah berulang-ulang. Tapi kalau istrinya membalas buruknya dia, jahatnya dia, dengan sikap yang buruk pula. Ya, dengan sikap yang buruk. Oh dia kekurangan, mungkin kurang tidak bicara, atau mungkin dia tidak mendengar, atau bagaimana. Apapun yang terjadi pada dia. Ya. Jangan sikapi yang buruk dengan keburukan. Ya. Kalau umumnya orang kan suaminya buruk, terus istrinya malah membalas dengan apa? Dengan omelan, ngomel, setiap hari ngomel, terus dibalas dengan mulut yang kasar, dibalas dengan sikap yang buruk, dibalas dengan intimidasi. Kamu ini kamu. Nah, dibalas dengan celaan. Ini orang buruk, ini buruk. Terus Anda balas dengan begitu, apa yang terjadi? Ya, ya, pasti yang terjadi adalah tanah liat jadi tambah becek, Ibu. Terus gimana? Ini orang buruk sudah, udah buruk. Dinasehati bolak-balik belum kena, Ustaz. Ya, ya, ya. Oke, kita tidak masuk ke ranah itu sudah. Karena sudah dinasehati bolak-balik nih orang. Sekarang kita masuk pada ranah sikap. Nah, ya kan? Sikaplah Anda yang buruk. Maaf, sikaplah Anda yang baik, yang santun, yang lembut. Sama siapa? Sama orang buruk ini. Cobalah Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, direndahin, dilemparin kotoran, dibully. Kurang apa? Apakah Rasulullah SAW membalas dengan cacian, bulian, hinaan pula, kata-kata yang kotor pula? Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan senyuman, menjawab dengan tutur kata yang baik. Seolah-olah beliau tidak mendapatkan itu. Seolah-olah beliau tidak pernah mengalami itu semuanya. Tetap beliau santun, tetap beliau baik. Akhirnya orang yang jadi apa? Loyo dia, jadi sayur royong, jadi bego dia. Kenapa? Ini kayak hukum media sosial. Dia lempar statement, lalu banyak orang mengkanter ini.
Kenapa itu yang dia cari? Kenapa naik? Ya, jangan. Tapi berat ya, ya berat lah. Ya berat. Makanya inna ma'al usri yusra. Sikap, Bu. Sikap. Tunjukkan sikap. Hari pertama berat, hari kedua, ketiga, seminggu. Kok belum ada perubahan Ustadz seminggu? Lakukan terus. Karena ini ayat Quran nggak mungkin meleset. Ya, lakukan baik-baik, senyum manis, layani sudah. Kalau saya suka bahasa candaan sama ibu-ibu di sini, saya bilang, Bu, keluarkan jurus mabok, Bu. Saya bilang jurus mabok. Nanti kelepek-kelepek, Bu, kena jurus mabok, Bu, ya. Lama-kelamaan dia akan lihat. Ya, orang Arab itu kan asyaddu kufran wa nifaqa. Orang munafik itu kufurnya, perlawanannya, penentangannya parah sama Rasul. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan sikap yang gitu. Akhirnya apa? Abu Sufyan luntur. Hindun istrinya luntur. Yang otak semuanya. Dan yang lain dulunya mereka. Tapi ketika melihat kesantunan Rasulullah SAW. Jadi ponakan Anda yang perempuan suruh nunjukkan sikap yang baik. Senyum. Kata lakinya, gue jahat kok diberlakukan begini. Nah, lama-kelamaan dia sendiri yang sang sadar. Ini yang jahat kan saya. Yang kurang ajar kan saya, yang nakal. Tapi kok balasnya begini terus. Udah seminggu nih saya diberlakukan begini. Udah 2 minggu nih, udah hampir sebulan saya diberlakukan begini. Lama-kelamaan apa? Habis. Ya. Ya. Terus ditambah lagi apa? Ya, doa jangan lupa. Kalau ngeluh nangis sama Allah, minta sama Allah. Ya, barakallahu fiik. Silakan kalau masih ada yang Baik, lain. baik. Untuk selanjutnya di sini sudah ada yang resen dari Umunau di Jakarta. Kami persilakan Umunau. Jazakallahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Juga kita semuanya yang Amin. sedang Allahumma amin. Allahumma amin. amin, Allahumma amin. Begini Pak Ustadz, ini masalah waris. Jadi ada kerabat Ana yang memakai objek waris ayahnya gitu, ayahnya sudah meninggal, kemudian ada boleh pakai sebidang rumah dan tanah dan rumah. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan keluarganya, oleh kakaknya ini yang menempati ini ditukar guling Lalu? kepada, jadi sebagian tanahnya itu Ya, ditukar ya. guling ke Hmm. pihak yayasan untuk jalan. Nah, apakah Hmm. nanti jika sudah waktunya pembagian waris, apakah itu dihitungnya seperti awal pada saat belum tukar guling, atau memang objek yang sekarang ada begitu, yang sudah ada sekarang gitu Pak Ustadz. Itu aja, Ya, terima kasih. tukar gulingnya tidak sah, Ibu. Tukar Masya Allah. gulingnya tidak sah. Hmm. Kenapa? Karena dia melakukan tukar guling dari objek yang bukan milik dia. Nah, Ustadz. Ya, dia istilahnya kan secara hukum namanya hak pakai. Dia cuma hak pakai, bukan hak untuk jual atau bertransaksi dengan itu, tidak bisa. Ya, jadi tukar gulingnya tidak sah. Nah, orang yang menerima tukar guling itu bisa digugat secara hukum. Karena dia mau melakukan tukar guling atas barang yang bukan milik si fulan. Dan yang melakukan tukar guling saudara tertua itu juga bisa digugat secara hukum. Tapi jangan digugatlah. Diajak ngomong aja baik-baik bahwa tanah dan rumah ini adalah objek waris. Sehingga dia tidak berhak melakukan apapun. Ini objek waris. Dan Anda tidak boleh melakukannya. Jadi ya dikembalikan kepada kondisi semula, dan itu yang mau dijual silahkan Anda jual dan kembalikan ke kondisi semula.
Nah, itu yang nanti dibagi waris. Itu yang dijual, itu yang dibagi waris. Ya, Nah, Ustaz. ya. Baik, Barakallahu Fik untuk Ummu Naum yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya bagi jemaah yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, boleh dipersilahkan pertanyaannya disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga em, seperti penanya yang belumnya ya ini dengan mengklik tombol raise hand agar dapat menyampaikan pertanyaan secara interaktif. Kami persilahkan. Rupanya tidak ada lagi yang bertanya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Sebelum ditutup Ya, mungkin ada mm-mm. apa kalau nasihat terakhir Ustaz kami persilahkan. Ya, kalau memang nggak ada yang nanya, Alhamdulillah, berarti bisa difahami. Nanti silahkan untuk pertemuan berikutnya, barangkali ada masalah-masalah apa yang mau ingin ditanyakan, silahkan dicatat, sehingga waktu eh, kajian kita bisa disampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada host dan semua panitianya dan semua jamaah. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan memberikan keberkahan Al-Quran buat Amin. kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina karim wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazona Wa Nisa ila- Saad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita merunut menjelaskan dari tafsir Quran Surat Al-A'la ayat 6 sampai dengan 10. Insya Allah kita akan lanjut kembali tafsir As-Sa'di yang akan dilanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita akan akhiri perjumpaan kita di kajian hari Ahad malam Senin, hari kedua di bulan November ataupun juga bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi, kehadiran jemaah sekalian, dukungan dari jemaah sekalian, dan tentu saja atas kehadiran Ustazona Nizar Sa'ad Jabal Hafidhullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bermajelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala duduk bermajelis dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan menumbuhkan keimanan kepada kita semua, memperkuat keimanan kita semua dengan ilmu yang baru saja kita pelajari dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Sirah Nabi SAW hari besok bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Dengan demikian kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Barakallahu fikum.